Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita pada saat ini berada di hari yang baik, adalah di hari Jumat. Dan kita pun berada di bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Dan luar biasa, ini adalah suatu keberkahan karena kita bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah sholat Jumat, di mana ini semua berada di hari-hari yang berkah, di ibadah di bulan yang berkah, dan tidak didapati oleh kaum-kaum sebelum kita. Keberkahan, pelipat gandaan ibadah Allah berikan semua bagi orang-orang yang memang betul-betul ikhlas menjalankan ibadahnya, menjalankan Ramadannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah sajikan yaitu pengampunan dosa 1 tahun yang lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, keikhlasan, kesungguhan yang sangat-sangat sungguh, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini Allah pun tampilkan, adakan, sajikan untuk kita kebaikan yang lebih baik daripada hari-hari yang biasa, kebaikan yang lebih baik daripada malam-malam biasa, yaitu adanya Lailatul Qadar. Dan ini tidak didapati oleh umat-umat terdahulu. Umat muslimlah yang Allah berikan keistimewaan dengan adanya Lailatul Qadar. Diadakannya malam kemuliaan dan kesejahteraan di malam itu, keberkahan di malam itu, dan orang-orang yang menjalankan ibadah pada malam itu tentu dia akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Hadirin rahimakumullah, keberkahan ini, kemuliaan ini tentunya pada saat ini harus kita ketahui dan persiapkan. Jangan sampai nanti Lailatul Qadar berlalu begitu saja dan kita pun tidak mendapatkannya sama sekali. Lailatul Qadar ini pasti ada, pasti datang, mulai dari waktu tergelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Malam itu ada, yaitu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
dan tentunya kita persiapkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan, siapa yang menjalankan sholat isya bersama-sama di masjid, kemudian dia sholat tarawih, kemudian dia sholat subuh pula di masjid, semoga dia pun mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hanya sekedar itu, insya Allah orang tersebut juga akan mendapatkan Lailatul Qadar. Namun banyak dari kaum muslimin yang terlena terbuaikan dengan adanya lebaran, sehingga semaksimal mungkin mempersiapkan lebaran, baik pakaian, makanan, sajian-sajian, rencana perjalanan yang udah dirancang begitu jauh sebelum lebaran datang, sehingga Ramadan kita pun berlalu dengan tidak begitu mendapatkan maksimal ibadah-ibadah, terutama kita tidak maksimal menjalankan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Allah telah menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus di langit itu pada malam Qadar ini, yaitu pada malam 10 malam terakhir di kisaran tanggal 21, ada juga hadis yang mengatakan tanggal 25 Ramadan. Kemudian di sini Allah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, dia lebih baik beribadah dibandingkan 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Masya Allah, andaikan pada malam itu kita beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat, maka akan sebanding kurang lebih 83 tahun kita melaksanakan sholat sunnah tersebut. Dan di mana Aisyah ketika diperingatkan Rasulullah tentang datangnya malam Lailatul Qadar, Aisyah bertanya tentang malam Lailatul Qadar, apa yang harus dilakukan? Rasul mengatakan, berdoa, minta kepada Allah dengan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai yang minta maaf itu, dan maafkanlah kami. Artinya hadirin rahimakumullah, ulama mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini, perbanyaklah kita minta ampun, minta maaf kepada Allah di malam-malam ganjil itu, terutama di malam-malam 10 malam daripada malam-malam Ramadan, di akhir malam-malam Ramadan. Kita minta maaf kepada Allah dengan semaksimal mungkin, karena tidak mungkin diri kita terlepas daripada dosa. Telah banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita sungguhkan, kita fokuskan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun itu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya dosa kita begitu banyak, tidak ada kita satu pun yang luput daripada dosa. Dan ini adalah kesempatannya. Dan Ramadan adalah di mana bulan pengampunan. Tentunya kita semua mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, mau tidak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat, dan tentunya kita pada hari ini semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk mau bertobat kepada Allah atas salah dan dosa kita semua. Hadirin rahimakumullah, pada malam itu turun pula malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Kemudian sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Hadirin rahimakumullah, maka jangan sampai Ramadan kita berlalu saja. Kita persiapkan menjelang 10 malam terakhir ini. Kurang lebih 2 malam atau 1 malam lagi ada yang menjalankan duluan. Maka persiapkan Ramadan kita ini. Persiapkan 10 malam terakhir ini. Dekatkan diri kita kepada Allah. Kita dekatkan diri kita dengan masjid-masjid di sekitar kita untuk selalu mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita biarkan
Setan-setan itu menangis di saat Idul Fitri karena kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berusaha keras kembali untuk menggoda manusia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayol hadirun rahimakumullah. Di khutbah kedua ini khatib kembali mengingatkan bahwa kita akan memasuki 10 malam terakhir daripada malam Ramadan. Mari kita dekatkan lagi yang mana sebelumnya di awal Ramadan sampai saat ini kita telah mendekatkan diri kepada Allah. Namun lebih fokus lagi Rasulullah SAW menjelang wafat beliau begitu memfokuskan dirinya untuk menjalankan Ramadan di akhir-akhir Ramadannya, untuk betul-betul mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita melaksanakan iktikaf walaupun cuma sebentar, walaupun hanya mengejar habis isya sampai sebelum subuh kemudian pulang kembali, habis isya habis subuh pulang kembali. Walaupun hanya itu kita upayakan, dan semoga ibadah kita saat itu kita dikuatkan oleh Allah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan insya Allah pasti akan bertepatan dengan Lailatul Qadar bila kita menjalankannya. Dan Lailatul Qadar pasti datang setiap tahunnya. Kita ibadah fokus walaupun cuma mungkin 5 menit atau 10 menit, maksimalkan 1 jam bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan itu nanti akan menjadi kebahagiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pempertimbangan keburukan-keburukan kita itu nanti akan menjadi ringan dibandingkan dengan 1 jam, 2 jam, 3 jam bacaan Al-Quran yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu. Kita maksimalkan, insya Allah kita bisa, insya Allah kita mampu, dan kita angkat tangan minta kepada Allah supaya Allah mampukan kita untuk menyambut 10 malam terakhir ini dan bertemu dengan Lailatul Qadar, dan Allah terima ibadah kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma a'tik riqabana wa riqa abaina wa riqa ummahatina wa riqa zurriyatina wa riqa zawjatina minan nar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansurna ikhwani fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwani fi Gaza. Allahumma ansurna ikhwani fi Rafah. Allahumma ansur ikhwani fi Suriah. Allahumma ansurna ikhwani fi kulli makan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.